Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 beranggotakan saya Dimas Wafa Al-Muhammad, Salman Al-Farisi, dan Ruhin Subandri akan menjelaskan tentang dinasti Fatimiyah. Jadi dinasti Fatimiyah ini merupakan satu-satunya kekhalifahan Islam dengan mazhab Syiah yang pernah berdiri dengan begitu luas gitu, sehingga berhasil menandingi kejayaan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dinasti Fatimiyah ini juga merupakan satu-satunya khilafah Islam yang berasal dari daerah Afrika Utara, lalu berhasil merebut Mesir dan terus menyebar ke timur hingga ke jantung daratan Arabia sampai ke daerah Arab. Jadi dinasti Fatimiyah ini mengklaim bahwasannya mereka adalah ahli waris sah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Dari klaim mereka ini, mereka mendapat dukungan dan dapat menguasai wilayah yang sangat luas di daerah barat. Di puncak kejayaannya, Fatimiyah mencakup seluruh Afrika Utara di daerah Mediterania dan daerah Laut Merah di Kairo, Mesir. Berdirinya kekhalifahan Fatimiyah ini seperti halnya kekhalifahan bayangan dalam dunia Islam, karena sejak berdirinya pemerintahan Islam, sejak adanya kekhalifahan Islam itu dipimpin oleh satu otoritas yang mana menguasai seluruh hidup kaum muslimin di dunia. Tapi sejak berdirinya dinasti Fatimiyah, semua tradisi ini berubah total. Kaum muslimin memiliki dua acuan otoritas atau kepemimpinan yang sama kuat, tentang fikih, keilmuan, kekuasaan yang berbeda. Ada dinasti Abbasiyah di daerah Irak dan ada dinasti Fatimiyah di daerah Kairo, Mesir. Sejak berdirinya Fatimiyah ini, format suatu kepemimpinan dalam dunia Islam runtuh. Sejak itu satu persatu kelompok bermunculan, ya, dan mereka mengklaim bahwa dirinya sebagai kelompok yang berhak untuk mendirikan kekhalifahan. Berdirinya dinasti Fatimiyah ini tidak lain adalah efek samping dari kebijakan dinasti Abbasiyah yang begitu otoriter dalam memimpin atau represif, khususnya pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka, meski awalnya Abbasiyah mendapatkan legitimasi atas hak keturunan Rasulullah SAW dan Bani Hashim, namun mereka ketika berkuasa mereka justru memburu dan membunuh anak keturunan Nabi, khususnya yang berasal dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Nah, mereka telah membelokkan visi perjuangan kelompok mereka, dan tanpa mereka sadari ini awal mula terjadinya perpecahan dalam dinasti Abbasiyah itu sendiri. Karena bagaimanapun Ali bin Abi Thalib dan keturunannya memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat karena mereka adalah keturunan Nabi, terlebih di kawasan Persia yang merupakan basis utama pendukungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para pendiri dinasti Fatimiyah ini adalah mereka yang menganut Syiah Ismailiyah. Nama Ismail ini diambil dari Ismail, putra pertama Imam Ja'far As-Shadiq, imam keenamnya umat Syiah. Oleh sebagian umat Syiah, Ismail dianggap sebagai imam penerus Ja'far As-Shadiq. Mereka inilah yang kemudian menamakan dirinya sebagai Syiah Ismailiyah. Namun nyatanya Ismail wafat sebelum Imam Ja'far As-Shadiq. Sebagian besar umat Syiah meyakini bahwasannya pengganti Imam Ja'far adalah Imam Musa Khazim. Namun kelompok Syiah Ismailiyah berpendapat dengan wafatnya Imam Ja'far, maka penggantinya adalah putranya Ismail, yaitu Muhammad bin Ismail yang bergelar Muhammad Al-Maktum. Setelah Al-Maktum, kaum Ismailiyah percaya bahwa pengganti beliau adalah Ja'far Al-Musaddaq dan putranya Muhammad Al-Habib yang mereka anggap sebagai imam terakhir. Muhammad Al-Habib memiliki putra bernama Abu Muhammad Abdullah. Dialah yang kemudian dikenal sebagai
pendiri dinasti Fatimiyah yang pada dasarnya dulu pernah tinggal di dinasti Abbasiyah, namun ia berhasil melarikan diri ke Afrika Utara, yang ketika itu bangsa Arab di Afrika Utara itu masih dibilang bangsa yang minoritas di Afrika. Muhammad Abdullah berhasil mengumpulkan kekuatan dan memimpin masyarakat untuk melancarkan pemberontakan terhadap gubernur Abbasiyah di Afrika Utara. Gubernur Abbasiyah pun berhasil ditaklukkan. Abu Muhammad Abdullah lalu menggunakan gelar Ubaidullah atau Al-Mahdi atau pemimpin yang dijanjikan. Kebangkitan yang dilakukannya menarik minat banyak pendukung dari berbagai penjuru. Berkat dukungan tersebut, kekuatan makin tak terbendung di kawasan Afrika Utara. Pada tahun 909 Masehi, Abu Muhammad Abdullah telah berhasil mendirikan sebuah imperium yang membentengi dari Mauritania hingga ke perbatasan Mesir. Pusat pemerintahannya kala itu terletak di daerah Tunisia. Slide selanjutnya yaitu Khalifah Dinasti Fatimiyah. Khalifah Dinasti Fatimiyah secara keseluruhan ada 14 orang. Yang pertama Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidillah Al-Mahdi Billah 909 sampai 934 Masehi. Yang kedua Abdul Qasim Muhammad Al-Ghaim bi Amr Aul bin Al-Mahdi Ubaidillah 1934 Masehi sampai 940 Masehi. Yang ketiga Abu Zahir Ismail Al-Mansur Billah 946 sampai 953. Yang keempat Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'isli Dinillah 953 sampai 975 Masehi. Yang kelima Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah 975 Masehi sampai 996 Masehi. Yang keenam Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bi Amrullah 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh Abu Al-Hasan Ali Al-Zahir di Izaz Dinillah 1021 sampai 1036 Masehi. Yang kedelapan Abu Tamim Ma'ad Al-Mustansir Billah 1036 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan Al-Mustali Billah 1094 Masehi sampai 1101 Masehi. Yang kesepuluh Al-Amir bi Ahkamullah 1101 Masehi sampai 1130 Masehi. Yang ke-11 Abdul Al-Majid Al-Hafiz 1130 Masehi sampai 1149 Masehi. Yang ke-12 Al-Jafir 1149 Masehi sampai 1154 Masehi. Yang ke-13 Al-Faiz 1154 Masehi sampai 1160 Masehi. Dan yang ke-14 Al-Adid 1160 Masehi sampai 1171 Masehi. Pekerjaan Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah, putri Rasul dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Tugas yang selanjutnya diperankan oleh Mu'izz yang mempunyai seorang jenderal bernama Jauhar Sisili yang dikirim untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam zaman itu. Berkat perjuangan Jenderal Jauhar, Mesir dapat direbut dalam masa yang pendek. Jadi intinya tugas utamanya adalah mendirikan ibu kota baru yaitu Kairo. Yang kedua membina suatu universitas Islam yaitu Al-Azhar. Dan ketiga menyebarluaskan ideologi Fatimiyah yaitu Syiah ke Palestina dan Syriah dan Hijaz. Selanjutnya ada masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Di sini ada 6. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Di dalam politik dan pemerintahannya, mereka anggap imam sebagai penjelmaan Allah di bumi. Mereka menjadikan imam sebagai tempat rujukan utama dalam syariat dan orang paling dalam ilmunya. Yang kedua, pemikiran dan filsafat. Menyebarkan tentang kesyiahannya menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah. Yang ketiga, pendidikan dan iptek. Keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim. Membangun akademi-akademi keilmuan dan berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Yang keempat, keekonomi dan perdagangan.
kemakmuran ekonomi, dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Terdapat masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar menghiasi kota Kairo baru. Yang kelima, sosial kemasyarakatan. Mereka hidup dalam kedamaian, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Boleh dikatakan tidak terjadi pertengkaran antara suku maupun agama. Masyarakatnya mempunyai sosialitas yang tinggi sesama mereka. Yang keenam, pemahaman agama. Mengembangkan doktrin-doktrin Syiah di tengah-tengah masyarakat. Namun dengan berbagai pertimbangan, mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk. Mereka bebas beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Selanjutnya ada kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Di sini ada beberapa yang mengakibatkan kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai ketika Khalifah Al-Zair wafat dan digantikan oleh anaknya yang masih berumur 11 tahun, yaitu Ma'ad Al-Muntasir. Yang kedua, wilayah Fatimiyah yang luas menyusut demi sedikit hingga lebih kecil dari wilayah Mesir sekarang. Yang ketiga, terjadi perpecahan serius dalam tubuh Ismailiyah. Perpecahan itu terjadi antara dua kelompok yang berada di belakang kedua anak Al-Muntasir, yaitu Nizar dan Al-Musta'il. Yang keempat, kekacauan terjadi di mana-mana. Kericuan dan pertikaian terjadi antara orang Turki, Barbar, dan Sudan. Kekuasaan negara lumpuh. Kelaparan yang terjadi selama 7 tahun pun melumpuhkan perekonomian negara. Selanjutnya yang kelima, kemudian masa-masa setelahnya terus digantikan oleh khalifah belia yang bahkan belum menginjak usia akil atau balik. Yang keenam yaitu pembunuhan dan perbuatan tahta mulai terjadi. Perekonomian kacau, pajak naik untuk mencukupi kebutuhan kerajaan, dan ketidakstabilan terjadi dalam banyak hal. Yang ketujuh, keadaan semakin parah dan rumit dan datangnya pasukan salib dan serangan balasan dari Al-Malik, Raja Yerusalem. Yang terakhir yaitu keadaan menyedihkan itu diakhiri oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1171 Masehi. Ia meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan menurunkan khalifahnya yang terakhir dari tahtanya. Sekian, terima kasih.